Tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan besar setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita itu didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Ia langsung memberitahukan hal tersebut kepada golongan muda lainnya. Para pemuda melihat kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Sudah kalah, kita tidak boleh menunggu lagi. Aku mendengar dari suara radio langsung. Ini saatnya Indonesia merdeka dengan konon. Tapi kita jika menuju Jepang, kemerdekaan kita akan dianggap sebagai hadiah. Kita harus menemui Bung Karno. malam itu, para pemuda mendatangi rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur untuk mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Bung Karno, Jepang sudah menyerah. Proklamasi kemerdekaan harus malam ini juga. Tenang, duduk dulu. Semua ini harus dipikirkan secara matang-matang. Kalau kita menunggu, kesempatan ini bisa hilang. Kami dari rakyat yang menjadi korban. Maka kita sudah selesai berjuang. Saya tidak ingin bertindak gegabah. Maka, jika Bung tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bung Karno dan Bung Hatta masih ingin menunggu sidang dari PKI. Kalau begini terus, kemerdekaan kita bisa gagal. Padahal sekarang sedang terjadi vacuum of power. Jepang sudah kalah dan belum ada kekuasaan baru. Ini kesempatan emas bagi kita. Kalau sekutu datang duluan, keadaan semakin sulit. Kita tidak boleh membiarkan kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh Jepang. Lalu, bagaimana cara kita supaya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan? Kita bawa mereka keluar dari Jakarta. Maksudmu diculik? Kita amankan mereka ke Rengas Dengklok supaya jauh dari pengaruh Jepang. Di sana kita bisa mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, kita bergerak malam ini juga. Setuju? Setuju! Merdeka! Karena perbedaan pendapat semakin memanas, para pemuda memutuskan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar jauh dari pengaruh Jepang. Jadi kalian membawa kami ke sini untuk memaksa proklamasi? Kami hanya ingin Indonesia segera merdeka, Bung. Setelah kalian tahu semua, kemerdekaan bukan hal kecil. Kita harus berikan ini semua dengan hati-hati. Tapi Bung, kita sudah lama dijajah. Tenang dulu. Kami paham semangat kalian, tapi kita juga harus memikirkan keselamatan rakyat. Di Jakarta, Ahmad Subarjo berusaha mencari Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah bertemu para pemuda, ia memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus 1945. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kami amankan. Mengapa kalian mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta? Karena kami ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri, proklamasi akan dilakukan besok. Benarkah itu Pak Subarjo? Ya, Bung Karno dan Bung Hatta harus segera dipulangkan ke Jakarta malam ini. Baik, kami percaya. Malam hari, rombongan kembali ke Jakarta. Setelah bertemu pihak Jepang dan tidak mendapatkan dukungan, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Yang penting, kalimat harus singkat tapi jelas. Yang penting, dunia tahu Indonesia sudah merdeka. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Naskah ini sudah selesai. Ditandatangani atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju.
Benderanya sudah siap, Bung. Kita proklamasikan sekarang juga. Negara, siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Merdeka!